Makanya orang yang bisa benar-benar sabar dilatih melalui puasa, nanti akan mendapatkan derajat setinggi-tingginya di sisi Allah, sampai pada tingkatan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini kan yang disediakan surga untuknya, uiddat lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa yang kelak di akhirat akan disambut dengan gegap gempita bagaikan sang juara, digiring menuju ke surga. Wasiqallina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa digiring menuju surga berbondong-bondong, rombongan. Sampean rencananya derek rombongan di sinten? Ikut rombongannya siapa? Saya juga gandul. Habib juga gandul. Gandul datuk-datuknya beliau, sampai nanti ikut rombongan besar yang dipimpin Rasulullah Muhammad SAW. Ana sahibu liwa'il hamdi wala fakhr. Akulah pemilik liwa'ul hamd, Kanjeng Nabi. Wa Adam fauqi, Nabi Adam di belakangnya Rasulullah, Nabi dan Rasul yang lain di belakangnya Rasulullah, termasuk ini cucunya aja di belakang. Tapi tetap berada di dalam rombongan besar itu. Pemimpin terbesarnya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu nanti. Nah, syaratnya harus jadi orang yang bertakwa. Kita dididik melalui puasa, dan puasa itu melatih kesabaran. Coba dalam soal kesabaran, manusia ini istimewa. Tolong perhatikan. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Malaikat ini dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Allah menciptakan makhluk namanya binatang, dikasih nafsu tapi nggak dikasih akal. Nah, manusia ini dikasih dua-duanya, ya dikasih akal, ya dikasih nafsu. Yang punya nafsu, yang punya akal. Coba ini kita perhatikan, 3 saja ini mukobalahnya biar nggak terlalu banyak. Pertama, Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Malaikat itu dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu, sehingga malaikat nggak pernah nakal. Kalau malaikat baik, wajar. Kalau malaikat nggak pernah berbuat maksiat, pantas, karena nggak ada nafsunya. Malaikat itu meskipun ngelihat makanan senikmat apapun, selezat apapun, nggak ngiler. Malaikat itu meskipun ngelihat cewek wayu, kemerusu, cantik, menarik, keboy semlohai, aduhai, imut, yahud, bahenal, menal, semak, kebelan, kontak, mentak, pola, ingisi, mingis, mentang-mentang, mau blok, bahenal, denok, deblek. Nggak ser-ser sama sekali, nggak sengkring. Lihat perempuan cantik kok sengkring, itu malaikat yang di kepala ada udeng-udengnya. Malaikatnya bertambah. Bajunya mirip baju saya. Nah, sekarang malaikatnya lagi melihat saya. Itu kalau melihat perempuan cantik sengkring. Tapi kalau malaikat beneran, lihat bokong semok, sama sekali nggak sengkring. Paling malaikatnya cuma batin, masya Allah. Wadah entut sak mono amben. Usak piro Pak Bindu. Karena malaikat nggak punya nafsu, itu loh. Sehingga malaikat nggak pernah melakukan pelanggaran. Malaikat itu hidupnya disetting untuk patuh, taat kepada apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sehingga nggak ada malaikat yang nakal. Karena malaikat nggak pernah salah, malaikat nggak dikasih nafsu. Ayo, pernah ketemu malaikat Israel karaokean? Ya mungkin sampai tempat disuruh nganter sama majikan nih, gone naik klub, terus di situ ketemu sama malaikat mungkar nakir. Ajuk, terus keluar sambil geloyor. Nggak ada.
Karena malaikat gak punya nafsu, sehingga malaikat gak pernah salah, malaikat gak pernah berbuat dosa. Malaikat Jibril gak mungkin korupsi ayat. Misalnya disuruh Allah, Jibril ini ayat sampaikan kepada Nabi, begitu diterima, waduh ayatnya bagus banget ya, udah nggak usah tak sampaikan, nggak ada. Malaikat Mikail nggak mungkin salah wesel dalam bagi rezeki, nggak mungkin salah alamat. Kalau memang jatah rezekinya Anwar Zaid, nggak mungkin sampai ke Habib Ain. Kalau memang rezeki itu bukan jatahnya Habib Ain, tetap larinya ke Anwar Zaid. Gak mungkin malaikat Israel salah mencabut nyawa. Misalnya ya, belum waktunya mati, gara-gara malaikat Israel bergetar dicabut duluan. Gak mungkin. Kalau Anwar Zaid belum saatnya mati, gak mungkin dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Kalau Habib Ain wayai ya gak mungkin bisa menghindar. Gitu loh, gak mungkin salah malaikat karena malaikat gak punya nafsu, sehingga malaikat itu selalu baik. Pantes, gak ada nafsunya, gak ada malaikat nyuri. Nah kemudian binatang, mana binatangnya tadi? Nah ya itu, binatang itu dikasih nafsu tapi gak dikasih akal, sehingga binatang itu yo hidupnya semaunya, orang nggak ada akalnya, nggak punya malu binatang itu. Sapi, jaran itu keliling kampung, nggak katokan yang biasa. Sapi wedok nggak nganggo biasa, udah ganti pamer no. Ya, karena dia nggak punya akal. Bersama tahu no. Pedet nganggo BH. Ya Allah, ambok pedet wedok iki mlaku ora nganggo katok mbek mekah, pokoknya dut. Dia nggak ada akalnya. Sehingga hidupnya binatang itu nggak ada undang-undang. Senakal apapun nggak dosa. Ada kambing, gagak, lanang pinggir dalan kae. Wakeh wong nguyuh langsung turun. Kalau orang cewek, ya orang popo nggak ada aturannya, karena dia nggak ada akal. Tapi sekarang banyak yang niru. Akeh bocah lanang-lanang ini nguyuh pinggir dalan juga cewek. Ceweknya nganggo obat, maksudnya obat tabib. Kadang-kadang sing gregetno ditutul-tutulno cagak listrik. Makanya sekarang banyak cagak listrik yang teyengen. Ya karena ditutuli sama anak-anak. Binatang itu nggak pun, siapa ngomong wes tahu? Sorry ya, binatang itu nggak punya akal. Adanya hanya nafsu, sehingga nggak ada aturan. Rumahnya dong? Wedhus lanang, di wedhus lanang ya. Wedhus lanang. Ngelihat ada wedhus wedok, dari kejauhan. Ya wedhus wedok iki buntute kok ndut sampai melakukan kokeng, langsung lari dikejar sama wedhus lanang, naik celingkrik pluk. Dan gak dosa, gak ada aturan. Nah sekarang kalau ada orang laki-laki sama perempuan terus muawur moro celingkrik pluk berarti podo karo hewan. Oh, wedhus wedok bengok-bengok. Apa? Woi. Gak peduli negro. Iku ono mantane ngono kaya mantane. Gayane saiki jilbaban. Maaf. Itu di dunia binatang. Pesan mana toh? Nggak ada aturan. Senakal apapun nggak dosa. Soalnya nggak ada akal. Dah ngomong wes. Ya saya habis ini. Lah manusia diberi akal, diberi nafsu.
Maka kalau akal manusia bisa mengatur dan mengendalikan nafsunya, manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Rumah tuh. Malaikat embuh. Ini gara-gara ndak ono kerlip-kerlip ya. Iso koplak kabeh. Dengerin dong sayang. Aku tuh tak bela-belain datang ke sini tuh demi kamu. Katanya udah kangen sama aku. Dengerin dong. Kalau malaikat baik lumrah, pantesan wajar, karena memang malaikat itu nggak ada nafsunya, nggak ada tantangannya, nggak ada yang gudang, nggak ada yang ganggu. Dia adanya cuman akal. Ya pantas dong kalau malaikat itu selalu baik, selalu taat, selalu patuh. Manusia loh dikasih nafsu. Lah kok bisa mengendalikan akal dan nafsu manusia itu? Bukan hanya setiap hari, setiap saat, selalu bertarung. Setiap waktu selalu bertempur dengan dahsyat. Yang kaget kemungkinannya 3. Kemungkinan pertama ngelamun, kemungkinan kedua ngantuk, kemungkinan ketiga terpesona memandangi saya. I love you semuanya. Akal dan nafsu manusia ini setiap saat dia bertarung, bertempur dengan dahsyat. Mana yang menang? Maka kalau manusia mampu mengendalikan nafsunya dengan diatur oleh akalnya, akal bisa mengatur, mengendalikan nafsu, manusia itu lebih hebat daripada malaikat. Pantas? Pantas ya? Soalnya malaikat itu nggak ada nafsunya. Lah manusia yang diberi nafsu kok bisa mengendalikan? Sehingga malaikat itu takluk, malaikat itu tunduk. Besok di akhirat sama-sama masuk surga. Sampean nek sidono swarga, derajat sampean jauh lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat itu takluk sama manusia, sehingga malaikat siap menjadi pelayan manusia. Sampean sok ning swarga gaya sampean. Malaikat itu kungyane sampean. Jadi zaman butuh apa-apa tinggal manggil malaikat kat malaikat pegel ikan. Kat malaikat kerok ikan. Kat malaikat aku pengen petok abahan zakat. Kat aku pengen duren kan. Jadi malaikat itu nanti dari kungyane sampean ning swarga. Malaikat itu jadi pembantunya sampean. Malaikat patuh dan tunduk. Malaikat mengakui, oh manusia itu hebat, dikasih nafsu aja bisa jadi baik. Misalnya aku jadi manusia, belum tentu aku bisa sehebat dia. Sehingga sekali lagi saya ulang, kalau akal manusia bisa menguasai nafsunya, bisa mengatur dan mengendalikan nafsunya, manusia lebih hebat daripada malaikat. Sebaliknya, kalau nafsu yang justru mengalahkan akalnya, manusia bisa lebih bejat daripada binatang. Nah, ini hebatnya manusia. Lebih setan daripada setan. Itu orangnya contohnya. Setan perempuan. Akal manusia dimodifikasi dengan keindahan nafsunya. Bukan berarti nafsu itu jelek. Bukan berarti nafsu itu jelek. Nafsu ini untuk memperindah akal, memodifikasi akal. Sehingga ya, sama tak kasih tahu. Halo? Ya Allah, minta diberitahu apa minta diberitai? Tahu aja, Pak. Tolong ini ya. Malaikat meskipun bagus, hidupnya monoton. Kehidupan malaikat itu nggak indah karena dia nggak ada nafsu. Kalau kehidupan manusia, adanya nafsu menjadikan hidup manusia indah. Andaikan manusia nggak ada nafsunya, Habib nggak mungkin datang ke sini. Hidup juga bisa. Jadi petuk wong lanang, petuk wong wedok biasa. Gak asik urip itu gak asik. Yo gak pengen mangan, gak pengen, wis gak asik lah. Kehidupan manusia itu anyep, monoton. Anggite sampean malaikate pinter, gak blas. Lha kok goblok. Astagfirullah. Iya aku pedho jenepret karo iki sejan. Yo engko sik. Lha
Rumangsamu malaikat yang pinter, gak plus goblok berarti. Astagfirullah. Gini loh maksudku gini sayang, rumah no. Tak bilang nggak pinter itu gini, malaikat itu yang ditugasi ruko itu mulai diciptakan Allah sampai akhir zaman kerjanya cuma ruko, suruh sujud nggak bisa. Malaikat kok boyok. Oh no, gak yang boyok. Malaikat kok boyok. Iki rumangsane bojone nek bareng munggah penting. Wis bojomu wis boyok. Malaikat kok boyok. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Dah, Sek. Iya aku ngerti aku. Pokoknya sak donya sing paling aneh jamaahku. Paling aneh takon, tapi ono sing keren. Sahabat Anja, tepuk tangan untuk sahabat Anja. Keren. Matur nuwun sahabat Anja, luar biasa keren. Sahabat. Iya, Sek. Kuwi sing sahabat Anja sing anak buahku lo ngalah. Nuruti sahabat yang jamaah sing koclok-koclok ngene. Sing otake rondo error-error ngene. Kok tak prioritasno ya? Tak prioritasno. Pokoknya iki anggere urung diteplok urung meneng iki. Wes. Ini nanti jam 1 harus sudah selesai. Malar, Bang. Ya, terus yang 15 menit ngopo? Wes ono samene ae aku ngaji rasa suwe-suwe. Sampeyan pengen diantem jamaah pirang-pirang. Sik dirampungno ya Allah ya Karim. Ya Allah. Duh, elek. Apa ya? Insyaallah. Pokoknya jamaah yang berjaya nih ngomong paling gak karu-karuan wis. Merawut, tapi insyaallah mlebune swarga disebut. Wong elek rumangsa elek. Wong elek rumangsa elek. Wong elek rumangsa elek. Ya, bajingan rumangsa bajingan. Terus toh, wong kentir ngakoni kentire. Kuwi luwih apik timbangane wong apik rumangsa apik. Wong apik rumangsa, oh wong ora teko ora ana kene. Timbang wong apik rumangsa mulya, mendingan koyo ngene-ngene iki lho. Bun, aku ki wong blakraan, Bun. Jenenge tuku tiket Masya Allah. Nganggo katok cekak iso dirojeh-rojeh karo. Kene iki yo Mas, wis mbok karo-karuan. Ambune seweger, Bang. Tapi kan atine apik, nyatane pengen ngaji. Loh, sadar nek aku ki wong patak warak wong jibrat gak karo-karuan. Aku pengen dadi apik. Itu jauh lebih baik kok timbangane wong sing Allah ketoke wapet tapi atine bosok ngono kuwi. Loh. Tapi yo alah rasa keplok. Wong biasane ra tau jilbaban ngono keplok. Ku jilbabane pengajian tok. Ayo kudu mireng nang mburi kae lho. Para ora duwe kudu putih ora duwe. Kudune mek sintuk tok nggo pengajian. Nang mburi kae lho, nang mburi kae. Allahumma sholli ala Muhammad. Habib jenengan mudah-mudahan kuat hatinya, Beb. Mudah-mudahan dengan kuat hatinya. Ini Beb ini baru pertama, Masya Allah. Ini pokoknya luwak-luwak tok. Astagfirullahaladzim. Saya ini kalau misalnya nggak kuat mental, Beb udah nggak mungkin ke Hongkong lagi. Kalau misalnya saya nggak kuat mental, nenek ketemu lambe-lambe lecet ini. Masya Allah. Manusia ini indah. Ya ini termasuk indahnya manusia. Malaikat itu kalau baca Quran sak lagu ini wis ngene iku tok. Tapi kalau manusia kan enggak, macam-macam indah. Malaikat suruh sholawatan ya satu lagu, satu model itu tok, dia nggak bisa indah. Kenapa? Ya karena dia nggak ada nafsu. Malaikat itu kalau baca Allahu Akbar, 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 nggak bisa indah. Malaikat itu monoton. Baca Fatihah ya segitu wae. Tapi kalau kita manusia, wah indah. Wong azan aja mulai dari Madura. Iya Madura. Dia dari timur Madura. Lagunya beda-beda. Beda-beda.
Adzan, ya lagunya beda-beda. Kalau Arab kan adanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Madura, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Madura. Tapi ora usah kadang kok kayak Allahu Akbar tak iya, ora usah ngomong. Makanya sholawatan bisa indah. Sholawatan bisa indah sampai ono lontong tahu. Nah, iya, tapi ndak usah digawe aneh-aneh. Kuwi. Awas kapan ngono tak tapuk lagi. Telemet. Kaping. Iki ono maneh sunan-sunan mau digawe wisan. Sunan. Viral elek lu gopo. Ngisi-ngisi Habib ae gak usah aneh-aneh nyatane yo panggah viral. Lho ngono lho. Kok maneh golek wis patik ketemu kenangan Habib Syekh. Nesu-nesu dia. Entek pecuti kok. Aku yang ngono gak ngurus sikat ya semudin. Karena saya khawatir awalnya syairnya yang dikedulenan. Awalnya nanti lama-lama saya buat sholawatnya juga. Wong aku kemarin udah pernah nemuin satu anak di Malang juga, di Pekalongan iya. Di Malang itu joget aing-aing ini. Yang di Pekalongan itu kemarin, ayo kamu mau apa? Sholawatan Bang. Jalan sholatu wah. Salamu wah. Jajal. Hah? Kowe kok roh tekan gringseng. Ayo coba. Lah ini kalau dibiarkan kan suwe-suwe kok iso digudulanan segote. Sholatu wah. Kan dene enggak ngerti. Soalnya kalau lagu itu kan biasanya sambil ditabuhi. Sholatullah. Sholatullah. Nah, rumangsane dhek iki sholatu wah. Salamu wah. Iki lek niku dolanan kok iso kaya kae ya. Ada marhaban sedang mengobati nur aini. Kanan katanya adikuna Husaini. Sambil ngomat kami mulut marhaban karo sahlan. Masak ini. Ngawur banget. Udah deh, ini tadi udah ada kok. Hah? Aku ini biar mereka itu nggak seperti itu yang kakek pola itu loh. Nah ini, subhanallah, sampean dikasih akal, sampean dikasih nafsu. Ini nafsu sampean yang ngajak sana Victoria Park, ngajak ke mall, ngajak kemana. Tapi akal sampean subhanallah mampu mengendalikan nafsu sampean sehingga sampean tetap panggah budal ngaji, ikut sholawatan, mau bersedekah. Terlebih ini mendekati bulan Ramadan. Oke? Saya doakan mudah-mudahan sehat walafiat, punya kekuatan lahir batin sehingga mampu menjalani Ramadan meskipun di negeri beton ini dengan maksimal. Yang gak udur puasa nggih. Puasa nggih. 11 bulan di luar Ramadan sampeyan wis blakraan gak karuan kaya ngono. Mosok bulan Ramadan kok sek kumat ae. Taruhlah 11 bulan di luar Ramadan kemarin wis bolah gak karu-karuan, kita dapuran kita itu gak karu-karuan. Ayo Ramadan ini kita prioritaskan dengan maksimal. Ayo kita awali niat Ramadan ini dengan berinfak. Kita awali niat Ramadan ini dengan bersedekah. Niat untuk nolak dan dia nolak bala ya untuk membersihkan kotoran-kotoran di hati kita, untuk mensucikan sifat-sifat mazmumah, akhlak-akhlak tercela yang ada pada hari kita, sehingga nanti kita memasuki Ramadan benar-benar sudah dalam keadaan bersih. Kita bisa memperlakukan tamu mulia yang bernama bulan suci Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Kita bersolawat ya, sambil siapkan infak terbaik. Kudu ngireng kok mentolo duit koin mbok siapno iki lho. Kuwi duit mbok kerokan kuwi. No koin.
Sing $5 lebokno nek. Apa Ramadan mau cuti padakno karo bulan-bulan kemarin. Ini untuk persiapan Ramadan. Habis ini nanti sholawatan, terus mungkin nanti ada bagi-bagi sarung, sama ada jilbab dari air juga. Sama jalur jilbab. Nggak apa-apa, nanti persiapan, nanti komunikasinya sama Habib ya. Kalau aku sama kamu, aku udah nggak kuat, aku nyerah. Aku nyawang wajahmu aja terus nggak kuat. Allah maksudnya, oh sekarang udah jinak ya? Udah jinak ya wes. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbak dipersiapkan infak terbaiknya. Oke? Habis ini kita sholawatan lagi, terus kita ngaji lagi. Terus nanti kita muhasabah, kita berdoa, mempersiapkan diri memasuki Ramadan. Ini selesainya jam berapa Bunda Nuri? Jam 2? Oke, jam 4 nggak apa-apa. Tapi tolong yang sesi siang usir, suruh pulang. Ya, yang sesi siang diusir, suruh pulang. Sampai tetap di sini nggak apa-apa. Siap? Saya coba infaknya diangkat semua kayak gini. Sing gegeme ketara likowi. Paling banter $10 kualat. Ojo nemen-nemen to, Cah. Kersane berkah, kersane tambah berkah, nggih. Kersane tambah berkah. Monggo Habib sholawatan Habib. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Salatullah salam ala Rasulillah. Salatullah salam ala yasin habibillah. Salatullah salam ala Rasulillah. Salatullah salam ala yasin habibillah. Salatullah salam ala Rasulillah. Salatullah salam ala yasin habibillah. Salatullah salam ala yasin habibillah. Tawassalam bismillah wa bil habib Rasulillah. Tawassalam bismillah wa bil habib Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah min ahli al-badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah min ahli al-badri. Semuanya baca sholawat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah min al-afat wal niqmah. Ilahi salimil ummah min al-afat wal niqmah. Wa min al-qiyam ummah min al-badri ya Allah. Wa min habib wa min ummah min ahli al-badri ya Allah. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Turi putih hitam daun kapon anggur.
anak sarati penyemplung rohiraka pakai apa turi putih ditandun dekaponanku anak sarati penyemplung rohiraka pakai apa rohiraka apa Yo salawat salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ya habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah kali kurang dari tengah-tengah terturan paling saiki ngaji sesuk entuk kaji ayo manut Yai Azhar wetan kali kurang dari tengah-tengah terturan paling saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo manut Yai Azhar ayo manut Yai Azhar ayo manut Abah Azhar salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a mashayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa malibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a mashayikhina wa mu'allimina
إلى يوم الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله خطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا أستغفر الله. Hadirkan hati semuanya, tundukkan kepala kita, berdoa kepada Allah Ta'ala semuanya. Minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an. Ya Allah, pakai nama Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'an syami wa darati abad angkat tangannya. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihim walithna fi طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ومعافاتهم من الفتن. صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
أهله ولا أقوى على نار الجحيم فحمل توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم فإنك غافر الذنب العظيم إلهي الصالح يا الله pandangkan kepada masyarakat ya Rabb ولا قوى على نار الجحيم فحرم وبدا واغفر ذنوبي فإنك غافر بالعظيم فإنك غافر بالعظيم Allahumma sholli ala Muhammad. Puasa Ramadan juga sering disebut sebagai ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah yang harusnya setelah ilahilah sulul firdausi ahla ini kita doa langsung tadi. Gak apa-apa ya, ngaji dulu sebentar. Alhamdulillah banyak yang ingat dosa-dosanya, mendolimi suaminya, meninggalkan tanggung jawab atas anak-anaknya. Yang paling nemen nangis iki perkara utange akeh. Cocok ya? Bahkan maaf, ada yang paspornya belum balik sampai sekarang. Dihapusi konco. Jangan, terus pokoknya mudah-mudahan semuanya diberikan selamat, berkah. Oke, ini ada jilbab dari Habib Ayah juga, ada sarung nanti, bentar, nanti tak doain semuanya. Terus nanti di akhir seperti biasa setelah Mahalul Qiyam nanti di akhir saya juga masih memberi kesempatan kepada jamaah yang ingin nitip infak ke pesantren kami. Kebetulan pas ini, kemarin aku udah cerita ya pembebasan tanah ya. Nah, udah ceritanya. Alhamdulillah nanti kalau ada yang mau nambah nitip, matur suwun iki kecil iki nggak kayak roti. Ben kintel ge. Iki lah karuan iki. Kemarin aja dia datang ke sini utangan. Sekarang kok pakaiannya udah bagus ya kayak kemarin. Sekarang udah rapi ya. Kemarin itu habis ngosek WC langsung berangkat. Sekarang aman alhamdulillah. Kita juga dididik tentang keikhlasan. Kita dididik tentang keikhlasan. Kan Ramadan, puasa Ramadan itu disebut ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Nggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah. Kita puasa atau nggak ada yang tahu. Memang puasa itu kan ibadah rahasia. Saking rahasianya sampai pahalanya pun privasi. Malaikat pun nggak tahu pahalanya. As-shaumu li wa ana ajzibihi. Puasa itu milikku, aku yang membalas. Saking privasinya, saking rahasianya. Allahumma sholli ala Muhammad. Didengerin apa enggak ini? Melatih keikhlasan. Karena sekali lagi puasa itu ibadah rahasia. Kita sholat, banyak orang lihat, banyak orang yang tahu kalau kita lagi sholat. Kita zakat, kita sedekah, banyak yang tahu kalau kita lagi beramal.
Umroh, haji, malah orang sekampung ikut nganter. Tapi kita puasa, nggak ada yang tahu kecuali kita sendiri sama Allah. Betul? Betul? Maka pura-pura sholat pasti ketahuan. Sholat kok mau pura-pura itu loh, mesti ketahuan. Terus gimana rukuknya apa diganti kayang, sujudnya diganti gelondong-gelondong. Duh, pura-pura bersedekah pasti ketahuan. Terus yang mau disedekahkan apa? Dikasihkan ke siapa? Pura-pura haji misalnya. Terus berangkatnya mau kemana? Orang haji itu harus ke Mekah sana kok. Tapi kalau pura-pura puasa bisa aman. Aman. Oh iya, nontonnya ini. Makanya gebrok ini modelnya. Pokoknya bengi sahur. Terus awane ketemu konco ida itu bentar-bentar meludah, bentar-bentar meludah, terus melakukannya untuk gentayang. Kok lemes mbak? Basah. Padahal sebenarnya enggak. Ini bukti bahwa memang puasa itu ibadah rahasia. Selain puasa, ibadah itu bisa dinilai manusia. Wah, itu mbak Eko nak sholat khusyuk banget. Kok tahu? Dari gerakan-gerakannya. Dia ngelafatkan niat aja udah usut. Allah Akbar sampai melungker. Wah khusyuk banget itu sholatnya. Bisa lah, nah itu enggak itu apa sholatnya turun jadi guli-guli gitu gobek-gobek mana. Dia itu mbaknya itu ahli sedekah. Kok tahu? Ya dari nominal yang dikeluarkan. Saya aja tahu kok, yang rutin ngasih setiap saya kesini, saya tahu, saya hafal wajahnya. Dan itu saya doakan khusus terus. Saya tahu sampai saya hafal. Saya nggak tahu ngekei, aku yang ngerti. Datang pengajian tapi nggak pernah ngasih ke saya. Tahu saya. Gak madem sampean, gak usah perasaan. Saya tahu kok. Emang dia, masya Allah, Mbak Egi, ya Allah ya Karim, loman tenan, masya Allah. Setiap saya kesini pasti nitip. Tak. Bunda Nuris. Tak eleng-eleng. Tak eleng-eleng. Ya, masya Allah, subhanallah. Saya tahu betul. Haji aja bisa dinilai. Wah itu hajinya mabrur. Kok tahu? Ya dari perubahan sikap. Sebelum berhaji dia pelit, setelah haji tambah. Itu mabrur. Sebelum haji, wah dia itu sombong, angkuh, ketemu sama teman, mana mbak? Jentit. Begitu pulang haji tambah sumeh, tambah hajar, tambah apian. Itu tandanya mabrur, bisa dinilai. Tapi kalau puasa, siapa bisa menilai? Wah, mbak itu ahli puasa. Kok tahu? Kurus awalnya. Orang kurus belum tentu ahli puasa. Itu gara-gara cacingan itu. Ya gara-gara kurang gizi kok. Oh, mbak itu ahli puasa. Kok tahu? Ya itu jalannya mereng-mereng. Berjalan mereng-mereng bukan karena puasa itu, tengkengan. Nggak tahu, nggak ada yang tahu kecuali kita sendiri sama Allah. Makanya kalau ibadah yang lain bisa kok dinilai, tapi puasa nggak bisa. Betul-betul ibadah yang rahasia. Kita diajari tentang keikhlasan, kita juga diajari tentang kejujuran. Orang puasa itu orang jujur. Misalnya lagi puasa siang hari, wudu, kemu sambil korupsi, ngelek dikit-dikit, nggak ada yang tahu kok. Jangankan polisi, koncomu sing nang pinggirmu lo gak ngerti. Taman wudu aman, tapi kenapa tidak kita lakukan? Ini latihan kejujuran. Kita yakin bahwa Allah selalu mengetahui. Walaupun gak ada yang lihat, siapapun gak ada yang lihat, bisa aja kita minum sembunyi-sembunyi, tapi gak kita lakukan. Kenapa? Karena kita yakin Allah Maha melihat. Allah selalu mengawasi kita. Berarti kan kita dilatih jujur, kita dididik untuk jujur. Puasa melatih kejujuran. Puasa mendidik kita tentang nilai-nilai kejujuran yang sesungguhnya. Masya Allah. Sehingga pantas kalau puasa itu aku melipatku silau, nyawa klip. Silau tenang. Puasa itu betul-betul ibadah rahasia. Gak ada yang tahu kecuali kita sama Allah. Artinya kita betul-betul dilatih ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Kita betul-betul diperintahkan untuk beramal dengan ikhlas,
murni, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebentar. Sarung ya. Sampean kan sudah kemarin. Yang belum. Belum, Bang. Yang belum. Saya, Bang. Saya, Bang. Ya kayak gini. Meskipun yang belakang itu sebenarnya juga kepingin. Saya, Bang. Nanti kalau terus yang di depan yang dapat kan kasihan yang di belakang. Saya, Bang. Belakang, Bang. Nah, Mbak tolong mic-nya kasihkan, Mbak. Arto. Ya, Bang, kalau yang di luar gimana, Bang? Loh, iya di belakang juga ada makhluknya tuh. Enggak, yang di panggung nggak pernah nyumbang. Iya. Halo. Ya udah, Habib aja yang nunjuk. Mana Beb? Coba, bentar. Ya udah, nggak apa-apa, mana ya yang ditunjuk? Habib, mana Habib yang ditunjuk Habib? Waktunya nanti nggak cukupi loh. Itu coba yang jaket coklat itu. Nah, yang jaket coklat. Iya. Wah, itu yang pakai Pakai masker. Oh, pakai masker, jaket coklat. Ayo, Mbak. Nah, tas Mbak. Tas. Assalamualaikum. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Aku baru kali ini interaksi sama orang pengen nangis. Kayak namanya siapa? Berdek ya, berdek. Berdek. Pati. Pati, Bang. Rumahnya mana? Pati. Ya. Oh, Ati dari Pati. Gue bener gue gak kupengku. Ya sampean beruntung ditunjuk sama Habib. Udah berapa tahun Mbak di Hongkong, Mbak? Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Di Longkas Katam. Ya, wes. Rencananya masih berapa tahun lagi di sini? Enggak, ini bulannya insya Allah pulang. Amin. Semoga sukses di Indonesia. Ya udah, milih sarung apa jilbab? Sarung buat suami. Hah? Oh, milih sarung buat suami. Buat saya, karena saya harus Serakah itu namanya. Sarung, jilbab, duit, pilih mana? Jilbab. Jilbab, Beb, jilbab. sama sarung ya ini. Kak. Kalau gitu Beli sarung satu aja, kok. sarung. Bimbang. Sarung, Bang. Ini nih jilbab ya. Bimbang. Sarung. Yai, Ya. saya hari ini kan ulta, jadi hadiahnya sarung. Mat ulta, mudah-mudahan panjang umur. Lunas hutangnya. Amin. Sama berarti ultahnya kayak Madris Zikir Ilham. Saya juga besok. Ultahnya. Makasih yang udah kasih hadiah. Ini yang Sarungnya ini buat suami, sarungnya. harusnya sampean itu ngasih hadiah ke saya. Ini scrap. Ini kasihkan Mbak E. Skaf ya, skaf. Aku kira ngerti ngono ku, Beb. Kalau mas aku scrap ngono. Lek wong-wong do tuku lho. Oh, lek Scrub tuh bukannya yang buat kalau mandi pakai scrub itu. Oh bukan, scrub itu yang kalau kita ngobeng itu. mulai kumat ini. Mulai kumat. Sarungnya ini. Udah, nggak usah serakah. Nanti yang lain. Ayo. Nah, ini hitam. Ini satu lagi. Halo. Ini kamu yang hitam. Enggak itu buat Habib. Oh ya. Jen ya. Cepat. Namanya siapa? Assalamualaikum, nama saya Rini dari Ponorogo. Ponorogo. Nggih. Bojone warok iki.
Ya. Kamu adik Ei. Adik Ei. Nggih. Adik kandung. Nggih. Iki aman iki. Ini. Berdiri, dua-duanya berdiri. Dua-duanya berdiri, cepet. Bener ini adik kandungnya. Nggih. Kok ora padha blas. Ayo cepet madhep sana. Cantikan kakake apa adike? Adike. Bener ya adik kandung. Kok gak padha rupane? Kawal dados jajan. Iya. Kula kasih kawal, dados ibu kali bapak kasih belas. Belakang dengan bayu. Mikir kurang banter. Jadi dia sadar produk awal ibunya karo bapaknya sik belajar. Mulane dadi ngene. Lah nek ngadine. Tunggal kula 6 setri sedanten. 6 setri Setri sedanten. sedanten. Terus nggih kula nomor 3. Ya, kowe nomor piro, Dik? Kamu nomor berapa? Nomor gangsal. Nomor gangsal terus. Nggih, kan kula riyen dados belajar. Adine ayu iki. Umur pisan. Jadi kok kuntet. Bahan, kasih ngirit bahan. Oh, bahannya kasih ngirit bahan. Ya, kasih 3 malih. Iki ngalang-alangi Manohara ini. Aku ketemu Manohara Mutmainah. Ya kok tanggane iki. Kata sumatur, Bang. Pripun? Kata sumatur. Matur pripun? Nek ayu kula. Karo adine iki. Kata piyambake tapi buntute mboten penak. Saman pirang tahun, Bu? Saman pinten tahun, Bu? Riyen 2 tahun terus sakniki setahun. Sampean? 17 tahun. 17. Lah jangan gede ngene iki yo. Kok iso? Berarti sing bandane iki Mbak iki, sampean sing ragat iki. Kawit mbak pertama gede nih sing kedua, terus kedua gede nih sing ketiga. Kok bisa gede? Berarti sampean ini spesialis tukang gede-gede nih. Makanya kuntet. Gede ini apa ae? Jajal iso selawatan ora? Nek niku bidangnya piyambake. Sampean bidangnya apa? Dangdutan. Sabar, prihatin.